Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekanku semua, subscriberku semua, likersku semua, dan viewerku semua, semoga Anda semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya mau titip rindu. Saya mau memberikan berita kepada kawan. Saya mau untuk kita renungkan. Saya mau elegi esok pagi. Aku ingin pulang dan kupu-kupu kertas. Itulah sebagian lagu-lagu dari siapa? Ya, Ebit GAD. Saya sengaja bercerita tentang Ebit GAD karena ini termasuk favorit saya. Menemani saya sejak saya SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai kuliah. Teman-teman, apa yang kita ingat ketika ada bencana? Bagi baby boomer yang lahir antara 46 sampai 64, ini baby boomer ini pasti kenal. Bagi yang Gen X itu kelahiran tahun 1980-an, insya Allah tahu Ebit GAD. Bagi yang milenial, ini kelompok kelahiran tahun 81 sampai 96, itu syukur-syukur kalau tahu, mungkin dari cerita orang tua, mungkin dari koleksi kaset-kaset ya, atau CD kalau masih ada itu orang tua, insya Allah tahu. Ebit GAD itu nama lengkapnya adalah Abid Gofar Abu Ja'far, tapi Jafarnya itu pakai D ya, jangan lama. Nama orang tuanya Abu Ja'far. Lahir di Banjarnegara. Ini bagi yang asli Banjar ini patut bergembira, bangga punya seorang musisi dari Banjarnegara. Berani tampil beda. Jadi Abid ini atau Ebit ini berani tampil beda. Pada masanya dia itu pop, musik pop, itu zaman-zamannya Chrisye. Kalau Chrisye mungkin dengar ya, Yogi Soprayogo, Kenan Nasution. Kenan Nasution itu nih yang lagunya didaur ulang oleh Vidi Alfiano, Nuansa Bening. Rinto Harahap, lagu yang mendayu-dayu, Gelas-gelas kaca, ya kan? Betaria Sonata itu juga menyanyikan Rinto Harahap. Tapi dengan adanya Ebit GAD, ini dia punya relung sendiri, punya niche sendiri, menempatkan positioning yang berbeda dengan mereka. Ebit akhirnya diterima luas oleh masyarakat. Vokalnya tak ada yang menandingi. Saya aja kalau mau menyanyi lagunya Ebit itu saya agak kesulitan karena nadanya tinggi. Saya nggak nyampe. Gaya musiknya, kalau musik barat klasik ya, itu gaya musiknya ya, itu mirip dengan John Denver. Kalau Anda kenal itu lagunya
Morning Has Broken. Jadi lagu-lagu tentang alam, John Denver. Vokalnya itu mirip Jose Feliciano. Ini saya belum tahu nih Jose Feliciano seperti apa. Jadi vokalnya itu mirip-mirip dengan Jose Feliciano. Evergreen Song. Evergreen Song itu adalah song lagu yang selalu abadi sepanjang masa. Ini Ebit punya, yaitu Berita Kepada Kawan. Ini dibuat ketika ada letupan kawah Sinila Dieng 1979. Ini akhirnya lagunya evergreen. Setiap ada tadi bencana, kebanjiran, gempa bumi, gunung meletus, itu di berita-berita yang di TV itu backsoundnya itu biasanya menggunakan lagu-lagu punya Ebit GAD. Jadi di sini terlihat banget bahwa penempatan posisinya di hati masyarakat itu jelas, pesan-pesannya itu jelas. Lagu-lagu Ebit itu antara lain Titip Rindu buat Ayah, Berita Kepada Kawan, Untuk Kita Renungkan, Elegi Esok Pagi, Aku Ingin Pulang, Kupu-Kupu Kertas, Nyanyian Rindu, Masih Ada Waktu, Senandung Jatuh Cinta, Menjaring Matahari, Cintaku Kandas di Rumputan. Bagi para Gen X ini, kalau ingat lagu-lagu ini silahkan diputar. Nostalgia. Banyak orang, termasuk saya, meskipun ini bukan Al-Quran, bukan hadis, dan bukan ulama, tapi saya banyak, kalau bukan belajar ya terinspirasi gitulah dalam kehidupan. Sejak saya SMP, sejak saya SMA, hingga kuliah. Saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal. Ebit juga nggak kenal saya. Tapi dia menemani masa kecil saya menuju remaja. Hingga dewasa. Saya bangun pagi. Waktu itu saya di Jakarta. Menginap di rumah om saya. Om saya mencuci mobil, Pak. Dia sambil nyuci mobil. Kaset yang diputar adalah Ebit GAD. Lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang alam, dan protes-protes terhadap kediktatoran politik. Penyair. Awalnya Ebit itu adalah penyair. Tapi dia menemukan takdirnya di dunia musik. Salah satu musisi yang paling berpengaruh di Indonesia. Berpengaruh. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Meskipun tidak bisa lanjut karena faktor ekonomi. Beliau tertarik menjadi penyair sebenarnya. Cita-citanya menjadi penyiar radio atau jurnalis. Pertama kali dia tampil di pentas di Jogja, memusikalisasikan puisi karya Emily Dickinson dan Emily Bronte. Jadi dia
bawakan dengan musikalisasi. Tapi yang dikeluarkan vokalnya adalah puisi karangan Emily Dickinson dan Emily Bronte. Alhamdulillah, tanggapan pemirsa positif, Pak. Positif. Tapi Ebit menganggap ini ada hobi aja lah. Namun, karena didorong teman-temannya untuk lebih berani lagi, akhirnya Ebit muncul keberanian dan lebih serius. Maju ke dapur rekaman. Beberapa kali dicorak, hingga akhirnya Jackson Record menerima Ebit untuk rekaman. Nah, kualitas lagunya Ebit itu musikalnya indah, musiknya, tapi indahnya menurut saya bukan dia karena drumnya yang geber-geber atau melodinya yang meliuk-liuk gitu. Tidak, pakai akustik gitar, tempo yang biasa, santai gitu. Tapi dia juga punya syair yang berisi. Jadi kalau kawan-kawan lihat lagu-lagu itu ada yang lagu-lagu yang isinya bergizi, bahasanya Ahmad Dhani itu gitu. Isinya bergizi, dan ada yang tidak bergizi, lagu-lagu cengeng lah gitu loh. Jadi lagunya Ebit itu bukan cengeng, tapi berisi tentang bencana alam, tentang ketuhanan, tentang perjuangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan sampai sekarang itu posisi musiknya Ebit GAT itu tak tergantikan. Beda dengan pemusik-musik yang lainnya, pop, rock itu kan meskipun dia sudah tidak ada, banyak pemusik yang menggantikannya dengan genre yang sama. Dukungan keluarga ini catatan yang penting juga, bahwa apapun hobi Anda, apapun profesi Anda, tidak ada yang lepas dari keluarga. Harus ada dukungan yang penuh dan konsisten dari keluarga Anda, istri, anak-anak, itu penting juga. Ada lagunya yang porno nih, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Salam saya untuk Om Ebit dan karya-karyanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.